Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan pas penilaian akhir tahun, akhir semester 1. Nomor 1. Nah, ini adalah video kedua. Pancasila merupakan dasar, rangka, dan suasana kebatinan bagi penyelenggara negara dan tertib hukum di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu peranan Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai dasar negara. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 2. Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 3. Pancasila merupakan acuan dari segala aturan hukum di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut Pancasila sebagai yaitu sumber dari segala sumber hukum. Maka ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 4. Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Pernyataan tersebut memberikan gambaran kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 5. Adanya Pancasila membuat bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Berikut nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sila pertama sampai sila kelima secara berturut-turut adalah yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, berarti yang ini. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 7. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa, menunjukkan rasa berkebangsaan Indonesia dan bertanah air Indonesia, merupakan pencerminan pribadi yang mengamalkan sila nah ini kan cinta tanah air, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa ini. Nah, pasti ini jelas adalah yang ketiga. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang berlambang seperti pada gambar padi dan kapas adalah, nah ini pastikan sila kelima. Nah, ini adalah sila kelima. Nah, bunyi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti tentang keadilan. Nah, ini mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, ini maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 9. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang berlambang seperti pada gambar kepala banteng. Berarti kepala banteng itu perhatikan sila keempat. Nah, ini kan tentang musyawarah. Nah, berarti yang tentang musyawarah. Nah, ini suka menghargai, tidak menggunakan. Nah, ini berarti ini musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, ini
Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 10. Berikut pernyataan yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila adalah, berarti kan tentang agama. Memaksakan agama kita kepada orang salah, menolong orang lain yang kesusahan, ini sila ketiga. Sila kedua, bergaul dengan semua orang secara rukun tanpa memandang perbedaan yang ada, ini sila kedua. Menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama, berarti ini tentang ketuhanan. Nah, ini maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 11. Kita perlu menaati norma-norma yang berlaku agar terwujudnya hidup yang tentram, damai, dan harmonis. Berikut ini salah satu perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Nah, ini norma kesusilaan. Nah, maka yang ini bersendawa di menaati rambu-rambu lintas, ini norma hukum. Nah, menghormati sesama manusia, sesama umat beragama, memberikan bantuan kepada korban bencana. Nah, ini berarti ini jawabannya yang tentang ini, tentang hati nurani. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 12. Dalam bermasyarakat dan bernegara sangat dibutuhkan, ini dibutuhkan maksudnya di sini, untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu diciptakanlah norma atau aturan dengan tujuan, agar kita dapat hidup dengan bebas, agar kita dapat hidup dengan semaunya, agar kita dapat hidup dengan seenaknya kemana-mana, agar kita dapat hidup dengan tertib dan aman. Nah, ini jelas jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 13. Manfaat dari penegakan norma hukum yang dilakukan pemerintah secara adil adalah, manfaatnya adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan di masyarakat. Nah, ini jelas ini. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Bertutur kata yang baik. Nah, ini kita lihat norma hukum yang tepat ditunjukkan oleh, ini kesopanan. Nah, ini mengerjakan tugas yang diberikan maksudnya diberikan guru dengan tepat waktu. Nah, ini membayar pajak tepat waktu. Ini berarti norma hukum di sini yang lebih tepat di sini adalah 2 dan 4. 2 dan 4 berarti ini C. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut yang menunjukkan manfaat dari penerapan norma dan aturan di masyarakat adalah menciptakan rasa egoisme tidak, menciptakan ketertiban iya, meningkatkan rasa peduli betul, bebas berkehendak semuanya salah, keluarga hidup dengan rukun betul, adat istiadat tetap terjaga, ini juga betul. Berarti 2, 3, 5, 6 yang tepat. 2, 3. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 16. Ria, Lina, Nita berkunjung ke suatu tempat wisata. Mereka menghormati adat istiadat di tempat yang dikunjungi. Manfaat tindakan mereka adalah hidup di rukun di masyarakat dan ini, jalan menjadi aman dan lancar, adat istiadat menjadi terjaga, masyarakat setempat merasa senang dan ramah pada wisatawan. Nah, maka yang lebih tepat ini. Nah, dari tindakan ini mereka menghormati, pasti masyarakat setempat itu
merasa senang. Ini senangnya, bukan senam. Senang. Dan ramah pada wisatawan. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Saat menonton pertunjukan pentas seni tari, salah satu penari mengajakmu menari. Tindakanmu sebaiknya menolak ikut, marah kepada, ikut menari sebentar. Wah. Nah, ikut menari sebentar bersama penari. Nah, ini lebih tepat yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 18. Di tempat kamu sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan sudah berada di tempat pemungutan suara. Tindakan sesuai dengan norma yang harus kamu lakukan. Yang harus dilakukan para pemilih adalah, nah ini memotret setelah mencoblos calon pemimpin pilihannya secara rahasia. Nih. Jawabannya B. Nomor 19. Berikut pernyataan yang tidak termasuk contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan rumah. Nah, menyayangi dan menghormati orang tua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, saling menyayangi, menghormati guru dan warga sekolah. Nah, berarti kan ini di rumah, ini rumah, ini di rumah, ini rumah ini. Ini kan bukan di rumah tapi di sekolah. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 20. Berikut pernyataan yang termasuk contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah menjaga kebersihan. Nah, ini selalu datang ke sekolah walaupun tidak tepat waktu, mengerjakan tugas dan ulangan tepat waktu. Nah, ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, demikianlah pembahasan latihan pas ulangan semester 1 Pendidikan Pancasila kelas 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.